Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan selamat datang juga di channel kami ya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Di video kali ini kami akan membahas gangguan ataupun penyakit seputar di bagian bahu. Dimana pada video kali ini kami akan membahas yang dinamakan adanya gangguan pada sendi akromioklavikulaar. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu sendi akromioklavikulaar itu apa sih? Sendi akromioklavikulaar itu adalah persendian yang berada di bagian ujung dari pergelangan bahu, ataupun jikalau kita memakai baju itu berada di garis, nah ini ada di garis legukan baju ini. Jadi kalau di tulangnya sendiri itu dia akan berada di bagian yang paling menonjol seperti ini. Nah ini dia akromioklavikulaar. Jadi akromioklavikulaar ini pertemuan persendian antara tulang depan ini dengan tulang dari bagian belakang menyatu di sini ya, antara tulang akromion dan juga klavikular. Jadi untuk teman-teman yang biasanya atau mungkin di keluarga teman-teman yang ada merasakan nyeri ataupun sakit di bagian di persendian ini, ada beberapa pemeriksaan yang bisa kami bagikan ataupun bisa juga dipraktekkan nantinya di rumah. Nah, jadi beberapa pemeriksaan ini cukup spesifik untuk mengetahui ada tidaknya gangguan dari penyakit akromioklavikulaar joint ini. Yang biasanya penyakit ini disebabkan karena fase penuaan ataupun proses degeneratif. Jadi di mana cairan-cairan pelumas antara sendi ini itu mulai menipis sehingga menimbulkan adanya rasa nyeri karena tulang yang semakin bergesekan. Nah, di sisi lain penyakit ini bisa juga atau nyeri ini bisa timbul karena adanya benturan ataupun kemungkinan pernah terjadi dulunya cedera ataupun kecelakaan atau mungkin pernah jatuh, pernah kepentok atau gimana. Jadi yang pertama untuk pemeriksanya itu kita pertama menggunakan painful arch test. Jadi painful arch test ini kita dapat memeriksa penderita ataupun orang yang akan kita periksa itu memposisikannya dengan posisi duduk ataupun posisi berdiri, di mana gerakan ini dapat dilakukan secara aktif dan juga pasif. Secara aktif kita memeriksa dengan cara menginstruksikan kepada penderita untuk mengangkat tangannya dari samping ke atas secara sendiri. Yuk, angkat tangannya sendiri, terus sampai atas. Nah, biasanya orang dengan gangguan akromioklavikulaar joint ada permasalahan, mulai posisi ini mulai terasa sakit sampai kemari. Nah, jadi pada ujung gerakan dia akan terasa nyeri. Sama dengan gerakan pasif, kita dapat melakukan seperti ini juga sendiri. Nah, mulai dari gerakan ini dia mulai merasakan nyeri sampai di ujung gerakan. Nah, jadi tes painful arch ini sebenarnya bukan hanya untuk gangguan akromioklavikulaar saja, tetapi untuk gangguan yang lain juga bisa, seperti contohnya rotator cuff. Tetapi untuk video kali ini karena bahasan kita akromioklavikulaar, ini positif tesnya jikalau berada di ujung gerakan seperti ini ada nyeri. Jadi untuk berikutnya tes yang mau kita bagikan itu adalah cross body adduction stress test. Jadi cross body adduction stress test ini itu caranya kita membawa tangan kita ke dalam, yang dimana mula-mula caranya itu kita menginstruksikan untuk mengangkat tangan ke samping 90 derajat, kemudian menginstruksikan untuk menekuk sikunya, dan juga kita menekan tangan seperti ini, membawa ke bagian dada. Pada saat kita menekan seperti ini, kita boleh menanyakan ataupun mencoba bertanya kepada penderita, ada nggak nyeri di bagian sini? Nggak ada ya. Jadi jikalau misalnya ada gangguan pada akromioklavikulaar joint itu biasanya positif, ada gangguan, dan juga penderita akan merasakan nyeri. Nah, untuk teman-teman itu adalah berikutnya tes yang bisa kita lakukan untuk gangguan akromioklavikulaar joint ini. Yang berikutnya itu ada tes yang terakhir yang bisa kita lakukan itu adalah Dugas test. Jadi Dugas test ini itu tes di mana kita menanyakan kepada penderita atau orang yang akan kita periksa untuk menunjukkan lokasi di mana terdapat adanya area yang nyeri. Nah, jadi pada posisi seperti ini kita dapat menginstruksikan, Pak, boleh nggak tunjukin di mana bagian bahunya yang nyeri? Nah, jadi biasanya penderita akan menunjukkan dengan lengan yang sehat menuju ke area yang sakit, ke arah akromioklavikulaarnya. Nah, jadi pada saat ataupun situasi seperti ini
tes ini positif ada gangguan pada acromioclavicular joint. Tetapi biasanya akan lebih spesifik jika kita menggunakan dengan menggunakan crossbody adduction stress itu, dan juga dengan menggunakan painful arm. Nah, untuk latihan-latihannya, jikalau teman-teman dan ataupun keluarga teman-teman ada yang merasakan nyeri seperti ini, latihan yang pertama kita boleh melakukan gerakan. Jikalau tidak ada dumbbell ataupun pemberat, kita dapat mengisi aqua botol dengan pasir dengan cara kita isi, kemudian kita lakukan gerakan seperti ini. Boleh begitu. Nah, jadi akan diinstruksikan kepada penderita ataupun orang yang merasakan nyeri dengan ilustrasi menggenggam aqua botol yang berisi pasir, kemudian mengangkat bahu. Angkat bahunya, ini adalah gerakannya. Boleh dilakukan 10-15 kali gerakan. Nah, kemudian yang kedua gerakannya itu penderita dapat juga melakukan seperti lancang depan ke depan, seperti lancang depan. Jadi angkat tangannya dengan tetap menggenggam botol berisi pasir tersebut. Jadi pada saat menggenggam itu, mengangkat kita tidak usah perlu lebih dari 90 derajat seperti ini. Sampai 90 derajat saja sudah cukup. Ya. Jikalau pada saat gerakan tersebut ada terasa nyeri pada saat mengangkat beban, kurangi bebannya. Kemudian lanjutkan gerakan itu 10-15 gerakan. Nah, jadi gerakannya itu berikutnya ada lagi yang perlu ditambahkan. Contohnya yaitu mengangkat lengan ke samping 90 derajat juga. Jadi untuk teman-teman ada 3 gerakan ya untuk yang boleh dilakukan untuk gangguan seperti jikalau mungkin dirasakan seperti itu. Yang pertama boleh dicontohkan Bang, angkat bahunya. Oke. Ini 10-15 kali gerakan. Kemudian yang kedua, nah ini gerakannya 15 kali gerakan juga. Iya. Oke, yang ke samping terakhir 15 kali gerakan. Oke. Nah, jadi itu adalah beberapa materi informasi yang bisa kami bagikan kepada teman-teman seputar adanya gangguan nyeri di bagian bahu. Untuk teman-teman jikalau ada merasa nyeri yang berkepanjangan ataupun nyeri yang tak kunjung berhenti ataupun tidak sembuh-sembuh, ada baiknya teman-teman untuk berkunjung ke rumah sakit ataupun klinik fisioterapi terdekat untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik lagi. Jadi demikianlah video dari kami, semoga video kami bermanfaat. Untuk teman-teman tetap saksikan video kami ke depannya. Terima kasih. Salam fisioterapi.